Ya, selamat datang di channel Silvano Darana, dan buat kalian yang baru aja mampir, jangan lupa buat subscribe dulu dan hidupin lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, ini adalah video part kedua dari video gue yang kemarin, yaitu aplikasi screen mirroring, dimana di video ini gua akan kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk nge-record dengan audio internal pakai aplikasi yang kemarin, yaitu Power Mirror. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita let's go ke videonya. Oke, sekarang kita siapin dulu alat-alatnya. Jadi kita butuh beberapa alat, tapi tenang aja, ini masih budget ya, nggak kayak kita pakai screen capture ya, kayak Elgato dan yang lain-lain tuh sampai berjut-jut ya kan, bikin pala pening juga ya kan. Jadi kita pakainya yang budget-budget aja, walaupun agak panjang, tapi mudah-mudahan kalian ngerti, karena menurut gue ini cukup simple ya. Oke, yang pertama yang kalian butuhin itu ini. Nah, yang kalian butuhin itu ini tuh splitter, cuma dia audio dan audio. Jadi ini sekali lagi ini splitter audio ya. Pertama ini. Nah, ini yang kita colokin ke handphone. Oke, ini kita colok ke handphone. Nah, ini sambungannya adalah splitter U ya. Splitter U udah pada tahu ya kali ya, yang kayak gini, yang ada mic dan juga headsetnya. Nah, ini sambungan dari si audio tadi ini ya, splitter audio. Nah, ini langsung aja kita colok. Nah, gini ya, sap. Oke, ini udah tersambung ya, ini udah tersambung. Sekarang yang selanjutnya yaitu kabel AUX. Nah, kabel AUX umum ya, kabel AUX ya, paling cuman berapa sih, 15.000, paling di counter biasa ya. Nah, ini kabel AUX ya, usahain yang kualitasnya juga agak bagus supaya awet ya kan, karena ini bakal kita pakai terus. Nah, ini kalian colokinnya, kabel AUX-nya itu kalian colokin di splitter U ya, di splitter U nih, gue putar di splitter U yang gambar audio, yang gambar headset ini ya. Nih, mudah-mudahan kelihatan. Nah, jadi kayak gini rangkaiannya ya, agak panjang, memang agak ribet tuh. Agak panjang coy, tapi demi budget ya kita lakukan ya. Jadi ini dari HP ke splitter audio, terus ke splitter U, terus dari splitter U kita colok kabel AUX ini ke bagian yang audio yang ada gambar headsetnya. Oke, nah ujung yang ini nih, yang satunya ini kita colok pakai sound card USB aja, yang murah-murah aja. Mana sound card gua? Oh, ini. Nah, ini gua pakai yang ini. Gue pakai yang ini paling harganya berapa ya? 25.000 kalau nggak salah di toko aksesoris komputer waktu itu. 25.000, dan ini langsung aja kalian colok ke yang mic. Ingat ya, ini ke yang mic. Kabel AUX yang ujung ke yang mic. Yang gambar mic. Aduh, agak susah. Nah, ini dia. Oke, gue ulang lagi ya, dari HP ke splitter audio, terus ke splitter U. Nah, kabel AUX yang di splitter U colok ke yang bagian headset. Nah, kabel AUX yang satunya itu ke bagian mic. Nah, yang ini yang kalian colok ke PC kalian atau ke laptop kalian. Oke. Nah, terus Bang, kalau gue mau pakai headset mainnya kayak gimana Bang? Coloknya di PC atau di handphone? Nah, itu bisa dua-duanya. Jadi kalian bisa colok headset kalian di sini. Tapi biasanya karena ini sound cardnya agak murah. Jadi kayaknya bakal agak noise ya kalau misalnya kita colok di sini. Jadi alternatifnya adalah dicolok di yang ini, karena kan tadi ini audio ya. Oke, karena ini audio. Jadi kalian bisa colok headset di sini nih. Oke, ini headset gua. Nanti mungkin gua kasih gambaran yang lengkapnya ya, yang jelasnya nanti gua taruh di meja dan nanti gua shoot videonya. Jadi ini tinggal kalian colok aja nih di sini nih. Daunnya digeser dulu. Sorry. Nah, oke, kurang lebih kayak gini bentuknya ya. Nah, kurang lebih kayak gini bentuknya. Mudah-mudahan kelihatan. Kayak gini kurang lebih bentuknya. Jadi ini headsetnya bisa kalian pakai, dan yang USB-nya tinggal kalian colok. Dan jangan lupa yang kemarin, oh iya, buat yang belum nonton gimana cara connect-nya, silahkan nonton dulu. Nah, jadi ini tinggal kalian colok aja ini buat ke PC ya. Oke, ini ke PC buat gambarnya, kabel data. Terus yang udah kita rangkai tadi ini buat audionya, ini ke PC juga atau ke laptop. Oke, sekarang kita langsung aja coba ke OBS Studio, let's go.
Oke, dan sekarang gue udah ada di OBS recordnya dan kita bakal langsung setting untuk record audio internalnya. Kalau misalnya yang gambarnya kan kemarin udah ya. Lagi-lagi kalau misalnya kalian belum nonton, cek dulu videonya di atas supaya kalian bisa setting-setting dan dapat gambar yang bagus, nggak ngelak-ngelak gitu. Ditambah dengan audio yang oke juga gitu. Oke, kita langsung aja setting. Jadi ini akan ada 2 channel audio ya. Satu channel untuk mic, nih untuk mic ini gue mute dulu aja. Dan satu lagi channel untuk audio game kita gitu ya. Jadi langsung aja kita tambah, klik tambah di sini. Nah, kalian pilih audio input capture. Oke, nah pilih audio input capture, kasih nama aja misalnya audio internal gitu ya misalnya. Oke. Nah, yang ini kita pilih yang USB PNP sound device. Ingat ya, nyolokin USB sound device-nya tadi itu langsung ke PC kalian, jangan ke sambungan USB, itu bakal noise parah. Oke. Nah, kalau udah dipilih langsung aja oke. Dan nih di indikatornya tuh udah kedengeran ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian record itu udah masuk suaranya ya. Dan kalau misalnya kalian habis dong. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kan tanggung nih ya. Atas bawah itu masih ada ini kan, masih ada space item. Nah, sebenarnya kalau gue ngakalinnya sih biar kayak pro player gitu kan. Ini gue ke atasin saat terus overlaynya gue nyalain set gitu kan. Terus overlaynya ini gue naikin jebret. Oke, ini turunin dikit. Sorry, mana sih? Nah, oh enggak. Window capture-nya ini yang kita gedein dikit ya, kita turunin dikit. Masih kah? Nah, gini ya, tuh. Ini kan sebenarnya yang kalian mau tuh kayak gini kan. Oke, nanti gue bakal bikinin tutorial ya, tapi ini karena agak panjang jadi gue masih konsep supaya kalian juga mudah ngertinya dan kalian juga bisa ngelakuinnya kayak gitu. Oke, kita bakal langsung coba untuk audio internalnya dan juga gambarnya ya, apakah bagus atau enggak, worth it atau enggak. Yang kiri hore ya kan, pakai aplikasi Power Mirror, dan nanti gue juga tambah webcam di sana. Jadi kita akan main TDM aja untuk ngetes aplikasi ini. Oke, sekarang kita let's go ke gameplaynya. Oke guys, dan ini dia adalah gameplay TDM ya. Ini pakai Power Mirror dan audio internal nih kalau nggak percaya. Tuh, kabel gua ada 2 ya. Oke, langsung aja kita coba. Team match, let's go. Ya Allah, masih Scar L dong, saking nggak pernah mainnya. Oh. Ih. Oh my god. Oh, ada di atas dia. Dia nggak kena. Oh, ada di kanan. Kena lo. Duh. Itu yang di atas lo nggak turun-turun. Salut. Dapat. Ya ampun, shotgun dong. Bisa-bisanya dia ngambil shotgun senjatanya. Wah. Belum reload. Aduh, mati. Belum reload, guys. Let's go. Oh, itu dia. Nongol lo sini. Nongol lo. Nice. Kita dapat berapa tuh? Dapat 5. Itu yang di sana lo reseh banget lo. Ada yang kesini? Ya ampun, lari-larian dong. Ih, nggak mati.
Wah, rese sumpah yang di atas rese. Dia ngendok doang dong di situ. Oke, kita majuin, kita majuin, kita majuin. The blue team is Tuh. in the lead. Yang di atas doang, ngendok doang. Wah, kacau ini. Killing spree for the blue team. Kamu mau kemana? Cover me. Gimana guys, kira-kira apakah noise-nya parah atau enggak? Kalian yang menilai ya. Expired. Sumpah deh ya. Ngeselin yang di atas. I need a weapon. Bener. Mantap. Target down. Nih, Reloading. udah low itu berarti. Wah, dendam guys, langsung dimajuin 2 dong. Dendam mereka itu mah. Wah, maju semua nih kawan-kawan. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Nice. Aduh, gak mati dong. Dikit lagi, dikit lagi. Ya ampun, yang jauh itu lagi. Kenapa ya? Watch out. Jangan The tercomeback. match is over, and the blue Blue team. team. Nice, gitu guys. Oke ya. Jadi kira-kira gimana? Itu emang ngelak di guanya ya. Emang ngelak di guanya tuh. Oke, gimana kira-kira gameplaynya? Jadi kalau misalnya menurut kalian worth it, silahkan dicoba. Dan pastiin untuk nyolok-nyoloknya tuh bener gitu kan. Jadi nggak muncul problem gitu kan. Jadi lancar-lancar aja, mudah-mudahan sih kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalian mau dibuatin overlay kayak gini juga, like yang banyak lah, komen yang banyak lah ya. Terus ajak teman-temannya juga buat subscribe supaya gua semangat untuk bikinin tutorial overlay yang ada di bawah. Oke, segitu aja video dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian juga work kayak apa yang udah gua kasih tahu. Dan kita ketemu lagi di video gua yang selanjutnya. Peace out.